Kejadian tragedi Gerbong Maut itu berawal dari pendaratan pasukan Belanda itu pada tahun 1947. Itu pas bulan Juli, itu pendaratan pasukan Belanda di daerah Pasir Putih Situbondo. Pasukan Belanda itu menurunkan sekitar 2 infanteri. Kemudian mereka berpisah, dibagi menjadi 2, sebagian ke barat ke daerah Probolinggo, kemudian yang ke timur ke daerah Situbondo, kemudian ke daerah Bondowoso. Nah, ketika pasukan Belanda itu menuju ke Bondowoso, itu para pejuang-pejuang kita, salah satunya yang dipimpin oleh Bapak Mayor Ejim Magenda, kemudian Bapak Untung juga, itu mengkoordinasikan kepada seluruh rakyat, kemudian para pejuang khususnya, untuk mempersiapkan perlawanan. Nah, namun harapan-harapan itu pudar kembali karena ada perjanjian Renville pada saat itu yang yang ditandatangani oleh pihak Belanda itu oleh Profesor Suharmon, kemudian dari Indonesia itu ada Sultan Tahrir pada waktu itu, dan yang salah satu isi dari perjanjian itu adalah pasukan kita harus meninggalkan kantong-kantong pendudukan Belanda. Nah, sepeninggal pasukan kita, sepeninggal batalion 9 inilah kemudian para pasukan Belanda yang tersisa itu mulai menangkapi sisa-sisa pejuang yang masih ada di Bondowoso. Ya, termasuk rakyat yang dicurigai sebagai pejuang, yang membantu pejuang itu ditangkapi. Nah, akhirnya banyaklah pejuang-pejuang kita yang tertangkap, sehingga semua tahanan, rumah-rumah tahanan di daerah-daerah itu penuh, termasuk di penjara Bondowoso. Jadi jumlah tawanan yang ada di lembaga atau penjara ketika itu jumlahnya sudah 637. Jadi sudah overbelas, jadi di luar kemampuan menampung, sehingga 100 orang dipilih untuk dipindahkan ke Surabaya. Jadi 100 orang itu sudah disiapkan pada tanggal 23 November tahun 1947 di bawah pimpinan Van Dorp, itu Letnan 2 Angkatan Laut Belanda. Nah, kemudian mereka akan diboyong ke Surabaya, dimuat di gerbong barang yang sudah disiapkan. Masing-masing kereta pertama itu isinya 32. Kereta yang kedua 30 tawanan. Kereta ketiga yang sangat kontroversial itu karena korbannya banyak, nomor 10152. Jadi itu yang terbanyak. Kemudian jam 4 pagi mereka sudah digiring ke stasiun karena 3 gerbong itu sudah menunggu. Nah, kemudian kurang lebih jam 7 baru berangkat setelah kereta api ya, atau kepala lokomotifnya itu datang, kemudian menuju ke Kalisat. Nah, di Kalisat, sebelum menuju ke stasiun Kalisat, di granat. Jadi ada serangan dari gerilya, ya tapi tidak apa-apa. Kemudian serangan itu tidak berhasil, gerbong semakin diperketat penjagaannya, tidak dibuka pintunya, digembok kunci. Jadi itu ya kereta api yang sangat yang ketiga itu yang sangat baru, jadi tidak ada tempat untuk bisa lolos ya, bernafas itu. Sedangkan kereta pertama, kereta kedua masih ada lubang-lubang yang bisa dipakai untuk bernafas. Nah, kurang lebih pada jam setengah 10 baru kereta api dari Banyuwangi menuju ke
Surabaya. Nah, tawanan dari Bondowoso ini tidak mendapat kesempatan dibuka untuk bernafas. Mereka tidak ada yang mengeluh sampai di dekat Sidoarjo, sampai menjelang, maksudnya ke Bubutan, tidak sampai ke sana, sudah tidak ada suara itu. Menggedor-gedor pun tidak ada. Dan bahkan korban yang sangat memilukan, ini Pak Hasan Basri, sampai minum urinenya Pak Pendekar itu ya. Pak Pendekar, salah seorang pendekar itu terpaksa diminum. Yang lain sudah dalam keadaan ya setengah pingsan ya. Akhirnya ketika tidak ada suara terdengar, maka sampai di dekat Bubutan, gerbong itu dibuka. Jadi gerbong yang disebut gerbong mautnya itu sebetulnya ya gerbong yang ketiga. Itu 38 tawanan itu semuanya meninggal. Mereka yang tetap hidup itu diperintahkan mengangkut, tapi tangan itu terkelupas menjamah kulitnya korban itu. Jadi gerbong 2, 8 orang yang angkut, jadi 38 plus 8 orang, 46 tewas itu. Jadi 46 korban itu kemudian dibawa ke Sidoarjo dengan truk, pagi-pagi hari dikuburkan di Sidoarjo. Nah, kemudian makam atau kuburan di Sidoarjo itu dipancangi pahlawan gerbong maut di sana. Sebagian ada yang dibawa ke Bondowoso, dimakamkan di TMP. Saya pesan khususnya pada adik-adik generasi muda, ya harus tetap mengenang ya, sejarah gerbong maut ya, harus mengingat itu, terutama ini anak-anak di Bondowoso ya, generasi mudanya harus tahu sejarah gerbong maut, bahwa pejuang-pejuang kita ya, pendahulu kita ini untuk mempertahankan kota Bondowoso itu tidak gampang ya, nyawa mereka yang jadi taruhannya itu ya. Jadi pesan saya generasi muda ya, tetap memperjuangkan ya kemerdekaan ini ya. Para generasi muda atau pemuda-muda, belia-belia Indonesia ini hendaknya tergugah. Monumen itu sebagai tanda saja, tapi alangkah berharga nilainya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.